Kalian semua harusnya udah tahu nih sama satu karakter ini. Nih kepiting, udah mata duitan, tukang tipu, manipulasi, banyak hal dah. Tapi yang bisa gue banggain dari Nih Kepiting ya, dia cinta sama anaknya, ikan pausnya. Bayangin aja dah, Nih Kepiting besarin anaknya yang jauh-jauh lebih besar dari dia, 3 kali lipat dari besar dia. Makan butuh berapa banyak, belum lagi tempat tinggalnya harus gede, sama kebutuhan sehari-hari dia. Itulah kenapa gue salut sama satu kepiting ini. Cuman cara cari uangnya aja gue nggak suka. Tapi dari sini kita tahu kalau pengen buat motivasi yang kuat, kita itu butuh dorongan. Dan gue tahu caranya itu dapat motivasi atau dorongan dari pengalaman gue waktu kecil. Semenjak gue kecil aja, gue aja nggak tahu itu namanya rakus uang. Sumpah, gue cuma tahu namanya rakus makan doang, serius. Dan badan gue waktu kecil aja itu gemuk banget, bisa mirip kayak anaknya crab, sumpah. Sama-sama gede, bahkan sampai aja badan gue itu masih buncit, bisa kalian ibu-ibu hamil ya. Gue baru tahu kalau rakus uang itu kelas 5 SD atau kelas 6 waktu ada mata pelajaran kewirausahaan. Jadi guru gue itu suruh satu kelas jualan makanan dan ide gue itu pengen jual makanan kecil kayak bembeng, citato atau enggak momogi. Nah, masalahnya adalah waktu jualan gue itu, waktu gue lagi istirahat. Dan waktu istirahat gue itu cuma 30 menit doang. Ya terus mau gak mau gue harus keliling kelas, naik turun tangga, dan gak bisa makan di kantin. Gara-gara itu kantin ya lumayan jauh, butuh waktu makan juga lagi. Ya, terus gue lakuin rencana gue, gak pakai pikir panjang-panjang, keliling kelas, naik turun tangga, terus tahan lapar juga lagi. Dan gue dapat 10.000 dari hasil penyiksaan diri gue sendiri. Dan gue bangga banget sama seneng banget gue itu. Bisa hasil uang untuk pertama kalinya, dan gue tahu hasil kerja keras gue itu gak sia-sia. Tapi ya kalau gue pikir-pikir sekarang, waktu kecil gue itu bego banget dah. Itu hasil jualan kerja keras gue, sampai keliling kelas, sampai naik turun tangga, dan gak makan juga lagi itu. Cuman untung 4.000 doang, modal beli makanan aja 2.000, jualnya 3.000, untungnya cuma 1.000, kejual 4 biji doang. Yang bodohnya itu, waktu gue kecil rasanya itu untungnya 10.000. Jadinya gue belajar satu hal dari pengalaman gue. Punya dorongan rakus itu uang boleh, asalkan bisa dikendalikan. Kalau enggak ya, nanti kayak tadi jadi bego sementara gue. Kalau kita lihat Tuan Crab aja, sering banget dikendalikan sama rasa tamaknya. Sama karakter di dunia nyata yang mirip banget sama kayak Tuan Crab, itu cuma entrepreneur doang. Cuman yang bikin dua jenis ini yang berbeda, menurut gue itu dari rasa rakus uangnya doang. Bayangin dulu dah guys, kalau entrepreneur itu berani buka palingnya cuman warung kafe, restoran bintang 5, alat-alat kecantikan, toko baju, salon. Kalau Tuan Crab aja berani banget buka restoran stand dengan bayaran cuman jual restoran kelas tiketnya doang ke SpongeBob. Tuh kan berani banget kan Tuan Crab. Belum lagi ya Tuan Crab pengen ngambil topi doang sampai harus ke tempat kuburan, sampai juga harus gali kuburan orang lain. Berani banget kan Tuan Crab, gak takut dihantui sama setan, gak takut kena kutukan, terus dia berantemin itu setan-setan sama tengkoraknya. Itu semua gak ada artinya, dikarenakan mata Tuan Crab, pikiran, jiwa, dan raganya itu hanya cuma butuh satu doang, uang. Dari sini kita bisa belajar satu hal dari Tuan Crab. Rakus uang itu adalah motivasi yang paling bagus untuk kehidupan sehari-hari kita. Lihat aja dah guys, setan aja bisa kita lawan dengan namanya rakus uang doang. Kalau di batu nisannya itu dibuat dari emas, tinggal 4 aja itu batu nisan. Lu mau diet juga bisa. Lihat aja Tuan Crab, keluarin uang gopay aja nggak mau dia buat beli makanan doang. Mendingan ambil makanan dari tong sampah. Kalau kena penyakit itu mah murah disembuhin. Uang itu susah dicari. Kalau sakit kepala minta obat aja ke temen, sakit perut minta obat aja ke temen, gagal ginjal minta aja ke temen, asalkan temen lu itu kayak SpongeBob ya. Bahkan nabung aja juga bisa. Lihat aja Tuan Crab, bisa beli berangkas dan isi berangkasnya itu banyak uang kan. Dan salah satu untuk menjadi Tuan Crab, menurut gue itu lo harus menjadi bos yang baik hati banget, jujur, dan tidak memeras tenaga karyawannya sendiri. Contohnya, Tuan Crab pernah bikin SpongeBob dan Squidward kerja selama 24 jam. Mantep kan? Tuan Crab itu sangat peduli sekali sama karyawannya. Udah bikin Squidward kesakitan, pusing, bosen, mati rasa sama kehidupannya. Gue sih paham banget ya sama ini. Pas gue magang 3 bulan aja, rasanya kayak gini. 1 bulan pertama kayak SpongeBob, seneng bekerja, ketemu banyak orang, hidup terasa terpenuhi. Tapi sisa 2 bulannya jadi Squidward gue yang sakit pinggang, pusing, dan rambut gue itu udah mulai botak
gara-gara stres. Emang udah mau jadi sweet gue, kalau Tuan Crab itu nggak bakal peduli banget. Paling kalau di pikiran gue ya, karyawan Tuan Crab itu gampang disemin cuma pakai BPJS doang kali, atau nggak makan burger kasih capnya bakal langsung sembuh ya. Terus Tuan Crab itu juga suka gonta-ganti kasih capnya. Pertama pernah menjadi hotel bintang 5 dengan 100 lantai, bikin tempat pesta buat anaknya cuma minumannya pakai air putih doang, dan roti biskot juga. Kecuali waktu restoran bintang 3, saat itu karyawan kasih cap memberontak. Dan gue juga baca-baca Wikipedia tentang Tuan Crab, dikatakan SpongeBob hanya gajinya gope aja. Dan Squidward pernah gaji bulannya dibatalin. Sama Squidward juga pernah dijual pas Kasih Cap mau bangkrut. Mantap kan Tuan Crab? Jika kita lihat dari sudut pandang bos atau perusahaan, ini hal yang patut kita ikuti. Membayar gaji karyawan sedikit mungkin, sering inovasi biar suasana perusahaan gak bosen, gonta-ganti bidang kerja, punya karyawan mirip kayak budak, atau enggak Tuan Crab itu harus punya tuyul. Tapi gue baru sadar, 2 karyawan ini kayak tuyul. Sama setiap perusahaan itu pasti ada namanya saingan, seperti Alfamart dan Indomaret, Mixway dan Aicha, Gojek dan Grab, Shopee dan Tokopedia. Biasanya setiap perusahaan itu pasti akan menggunakan skill namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Tuan Crab juga menggunakan salah satu skill ini loh. Contohnya aja, inspirasi kenapa Tuan Crab pengen buka restorannya selama 24 jam itu dikarenakan dia mengamati saingannya dia. Cambaket dan pemiliknya itu si Plankton ini orang punya ide pengen buka restoran Cambaketnya selama 23 jam dan Tuan Crabnya tersebut mengamati hal tersebut, meniru juga, terus memodifikasi dan menjadilah 24 jam, terus ditambah lagi 43 hari, gak boleh pulang. Emang saingan itu diperlukan, kayak waktu kita lagi main Valo, butuh saingan biar kita bisa caci maki, mempererat hubungan kita, dan membuli musuh kita. Tapi biasanya kalau gue lagi main Valo sama teman, adanya gue dibully sama musuh, dan temen gue sering butain mata gue. Dasar Iron hina! Saingan itu juga bisa membantu perusahaan menjadi semakin berinovasi dan membuat perusahaan menjadi lebih semangat. Tuan Crab aja membuat sistem keamanan biar si Plankton gak bisa ambil formula rahasianya dengan cara membuat SpongeBob dan Squidward menjadi satpamnya di dalam berkasnya. Mantap kan Tuan Crab? Sama ya, pendapat gue menjadi Tuan Crab itu sangat tidak mungkin, tapi bisa aja menjadi Tuan Crab. Butuh beberapa hal. Pertama, gue harus buang pikiran nomor gue, apalagi simpati. Buang itu jauh-jauh. Gara-gara ini sangat mengganggu mencari uang. Di otak Tuan Crab itu gak ada gunanya. Atau nggak harus ubah simpati gue itu hanya menjadi pikiran uang aja, gak ada yang lain. Gue harus bisa seminimal mungkin lihat sekitar gue itu adalah kesempatan buat dapat uang yang banyak. Misalkan lu tahu tetangga lu itu ketakutan sampai susah tidur gara-gara kemarin dia lihat hantu di jalanan, atau enggak dia habis nonton film horor. Jadinya lu kasih saran sama dia antara lu juarin air suci atau enggak jimat anti setan. Dan jika kalian semua nggak percaya, ada lo yang jualan sunblock yang tulisan ada perisa suci. Wow, mantap kan? Sebelum tidur gue pakai ini dulu dah biar gak diganggu setan. Alatnya udah jadi multifungsi lagi. Siang hari blok sinar matahari, malam hari blok setan yang ganggu lu. Bah, pemikiran Tuan Crab emang paling the best dah. Setan aja bisa jadi uang. Kedua, gue juga butuh karyawan yang mirip kayak Squidward dan SpongeBob karena mereka itu udah jadi tuyul, tukang bangunan, satpam. Bah, kalian yang serba bisa, serba guna, bisa dipakai segala bidang, dan yang paling penting itu loyal banget. Sama nilai karyawan itu, yang paling penting itu loyalnya. Tidak bohong, jujur, bekerja demi perusahaan, rela menjadi kaki dan tangan buat perusahaan selama 24 jam nonstop. Ditambah lagi gaji mereka itu kecil. Kondisinya ini mirip banget waktu gue lagi magang. Pagi-pagi bangun, pulang malam, terus kerjaan gue gak jelas. Dari harusnya gue kerja buat konten perusahaan di sosial media, malah jadi orang yang angkat barang, terus cuci piring, lap lantai, terus urus sampah kantor mulu. Kalau gue pikir-pikir lagi, kerjaan gue itu udah buat iklan perusahaan, ditambah dengan menjadi pembantu perusahaan. Wow, dengan gaji yang tidak ada dan mendapatkan pengalaman yang sangat hebat. Rasanya kayak badut di perusahaan. Emang menjadi karyawan itu sulit dan penuh tantangan. Ketiga, gue itu harus jago bohong, supaya bisa jualin barang gue dari yang gak laku menjadi laku. Mirip kayak Tuan Crab yang burger Krabby Patty-nya yang busuk masih bisa dijual. Anggap aja ini stoknya harus dihabisin, terus kita diskonin dari harga yang normal. Beh, mantep kan? Sama biar gue jago bohong, gue itu harus tahu dulu berani untuk berbohong dan menerima konsekuensinya. Contohnya, itu setiap kali gue lagi kepengen permen milk kita, cara paling cepatnya ya, gue bohong ke ortu.
gue ngomongnya, "Mi, gue butuh uang buat beli pensil atau nggak pulpen," gitu. Tapi kalau gue ketahuan ya, siap-siap aja gue ditampar sama ortu gue, gara-gara ortu gue itu pelit uang. Jajan aja cuma dikasih 10.000 sehari. Itu uang gue aja langsung habis cuma buat makan di kantin doang. Emang sedih waktu gue SD. Tapi gue bangga banget loh waktu gue kecil. Sangat pemberani banget. Cuma pengen permen milk kita doang. Gue siap ditampar sama emak gue sendiri. Keempat, gue butuh juga persaingan. Biar gue bisa pakai skill ATM. Atau enggak biar saingan gue yang maju duluan. Kalau mereka berhasil, tinggal gue copy paste aja deh. Gak usah mikir-mikir inovasi, dan tinggal ATM aja ke mereka. Gak usah capek-capek mikir, gak usah capek-capek keluarin tenaga. Sama gak butuh bikin pala pusing. Mantep kan? Kurang apa lagi? Bisa berkembang secara otomatis. Asalkan dana gue aja setara sama kayak dia. Juga saingan gue jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan, nanti berantemnya keramaian. Mirip kayak Mixway dan Momoyo. Tuh dasarnya es krim, gak ada bedanya. Cuman yang bikin mereka beda itu smoothie-nya doang. Yang Mixway pakai es krim kiwi, yang Momoyo pakai es krim mango. Hampir mirip ya topping es krimnya. Cuma minumannya aja yang beda doang. Jadi ya paling menurut gue cuma butuh 4 hal ini aja biar bisa jadi tuan crab. Kalau gue berhasil jadi tuan crab, gue bukan jadi manusia lagi. Paling jadi kepiting di bawah batu cuma pikirin uang mulu doang.